kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi Tuhan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, haleluya, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, amin Tuhan, bagi orang percaya, karena Roh amin turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Tuhan yang terus bekerja atas setiap kami. Bapa, saat ini kayak mendengarkan renungan, yang mendengarkan isi hatimu, berbicaralah atas setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Erat dengan Roh Kudus membawa kepada kerendahan hati. Diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ke 7. Silakan Bapak Ibu membacanya dari ayat 1 sampai ke 7. Saya akan baca di ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, jika kita mengevaluasi doa-doa kita akan menjumpai betapa seringkali kita berterima kasih kepada Tuhan buat segala hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita.
Dan sebaliknya, kita tidak pernah atau jarang sekali bersyukur untuk duri atau salib atau hal yang tidak enak yang terjadi di hidup kita. Kita jarang berdoa meminta agar Tuhan menunjukkan nilai dari duri kita. Paulus adalah rasul yang mengalami hal-hal yang luar biasa, bahkan hal-hal yang bersifat supranatural. Di dalam ayat 2-4 menceritakan akan hal tersebut, di mana ia mengalami pengalaman yang sangat luar biasa, yakni dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Namun di ayat yang ke-6, dia mengingatkan para pembaca akan bahaya jika kita fokus kepada diri sendiri. Sebab bisa menimbulkan kesombongan. Terdapat hamba-hamba Tuhan yang tergoda untuk menyombongkan diri karena memiliki talenta-talenta tertentu ataupun pengalaman-pengalaman tertentu yang supranatural. Paulus menasehatkan dan memberi teladan agar menahan diri untuk tidak bermegah akan diri sendiri. Dan puji Tuhan, Tuhan punya metode atau cara untuk menjaga agar hambanya tidak meninggikan dirinya dengan mengizinkan suatu duri dalam daging yang diderita oleh Paulus di ayat yang ke-7. Alkitab tidak menjelaskan apa yang diderita Paulus yang diberi istilah duri dalam daging. Apakah itu berupa masalah yang besar atau cobaan yang berat atau penyakit akut yang diderita Paulus? Apapun itu, sangat membuat Paulus menjadi menderita sampai ia telah 3 kali meminta kepada Tuhan supaya itu mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Di ayat yang ke-9. Dari peristiwa ini kita belajar, saudara, bahwa yang pertama, Tuhan tidak menginginkan kita tinggi hati. Mazmur 101 ayat yang ke-5, Amsal 16 ayat 16-17 mengatakan bahwa Tuhan membenci orang yang sombong. Orang yang sombong akan direndahkan. Yesaya 2:11 mengatakan demikian. Yesus juga mengatakan di dalam Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Betapapun kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, hendaknya kita tetap mengingat bahwa kita hanyalah hamba Kristus. Dan apa yang saat ini kita bisa nikmati, apakah itu materi, kecantikan, kepandaian, talenta, kemampuan atau keterampilan, itu bukanlah milik kita. Karena kita hanyalah penatalayan Kristus. Kelak kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan tata Kristus. Yang kedua, saudara, karena kasih-Nya, Tuhan akan menjaga kita dari tinggi hati. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Orang-orang percaya yang setia dan mengasihi Tuhan akan dijaga oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-20. Ulangan 32 ayat 10 mengatakan bahwa umatnya akan dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Yang ketiga, saudara, Tuhan akan menggunakan segala hal untuk menjaga agar kita tidak menjadi sombong dan jatuh ke dalam berbagai dosa. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Yang keempat, saudara, Tuhan mau agar kita senantiasa bergantung kepadanya. Orang sombong akan mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak membutuhkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena ketika kita menyadari bahwa kita lemah, maka kita akan bergantung penuh kepada Tuhan dan kuasa Kristus. Jika kita tidak membutuhkan Dia, maka kuasa Tuhan tidak akan turun menaungi kita. Sebaliknya, Tuhan akan bekerja di dalam kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kuasanya di tempat di mana Dia tidak diterima atau tidak dibutuhkan. Jadi ketika kita bisa kuat di dalam kelemahan kita, maka kekuatan itu bukan dari kita, tetapi bersumber dari Tuhan. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kesombongan adalah kebencian bagi Tuhan. Karena kesombonganlah manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa, yakni karena ingin menjadi seperti Allah dalam Kejadian 3 ayat 5. Karena kesombongan pula manusia dicerai-beraikan pada ketika mereka membangun menara Babel dalam Kejadian 11 ayat 3 sampai 4. Semua orang yang hidupnya mau dipimpin Roh, maka Roh Kudus akan menuntun hidup orang percaya sehingga mereka dihindarkan dari kesombongan. Firman Tuhan akan selalu mengingatkan orang percaya kepada penyerahan total kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya kami tidak punya suatu pun atau kami tidak berhak untuk menyombongkan diri karena kami tidak memiliki apapun di dalam hidup ini. Semua yang kami peroleh itu adalah diizinkan oleh Tuhan sendiri. Dan kami bukanlah pemilik, tetapi kami hanyalah penata layan. Sebab itu ingatkan kami terus ketika hati kami barangkali mulai sombong, mulai meninggikan diri, mulai tidak membutuhkan Tuhan, mulai bergantung kepada kekuatan sendiri. Kiranya Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau melawat setiap kami. Setiap kami yang saat ini bersatu, Tuhan melawat kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Tuhan memimpin langkah kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.